Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yeskel Christian Angganjula Purba dengan NPM 2251086. Saya merupakan mahasiswa semester 1 dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan membuat video rangkuman pembelajaran selama 1 semester dengan mata kuliah hukum adat. Dosen pengampu saya yaitu Miss Emilia Febrani SH MH. Dan berikut adalah beberapa materi yang dapat saya paparkan dalam video ini. Yang pertama itu ada konsep dan pengetahuan hukum adat. Baru ada juga dasar hukum dan sumber hukum adat. Lalu ada hukum adat dari segi kebudayaan, ada juga masyarakat hukum adat, ada juga hukum kekeluargaan adat, lalu ada sistem kekerabatan adat, hukum perkawinan adat, harta perkawinan dalam hukum adat, hukum tanah dan transaksi adat, lalu ada hukum waris adat, dan yang terakhir itu adalah hukum pidana adat. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Di sini pada saat pertemuan pertama saya tidak terlalu banyak mendapatkan atau mendalami apa itu hukum adat, karena di situ masih pengantar mungkin ya. Jadi di sini waktu saya pertemuan pertama di sini saya hanya membahas pengertian hukum adat, lalu sistem hukum yang berlaku di Indonesia, lalu juga ada sumber hukum adat dan unsur-unsur hukum adat. Langsung saja, yang dapat saya tangkap dari pengertian hukum adat, menurut saya itu hukum adat merupakan peraturan yang timbul berdasarkan kebiasaan masyarakat yang menjadikannya sumber hukum di daerah tertentu. Lalu sistem hukum apa saja yang dipakai atau yang berlaku di Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah civil law, karena faktor historis di mana Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda. Karena bekas jajahan Belanda, makanya setiap wilayah bekas jajahan Belanda itu biasanya menggunakan sistem hukum civil law seperti yang dianut oleh Belanda. Selanjutnya itu ada hukum Islam. Mengapa hukum Islam? Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Jadi hukum Islam digunakan juga di Indonesia. Aceh merupakan wilayah yang menggunakan hukum Islam, dan Aceh juga merupakan wilayah khusus karena dia menggunakan hukum Islam, yaitu Kanun Aceh. Selanjutnya, hukum adat juga berlaku di Indonesia karena hukum adat memiliki dasar hukum, yaitu Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Lalu ada unsur hukum adat. Unsur hukum adat yang pertama ada tingkah laku yang dilakukan terus-menerus. Lalu adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut. Lalu adanya keputusan kepala adat. Lalu adanya akibat hukum atau sanksi. Hukum adat tidak tertulis, lalu ditaati karena kepatutan dan kewibawaan. Sumber hukum adat terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebiasaan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat. Lalu ada kebudayaan tradisional rakyat. Dan yang terakhir adalah perasaan keadilan. Lanjut materi berikutnya, yaitu masyarakat hukum adat.
yang dibahas dalam masyarakat hukum adat itu yang pertama corak dan sifat masyarakat hukum adat, lalu ada perbedaan sistem hukum adat dengan hukum barat, lalu ada pembidangan hukum adat. Yang pertama ada corak dan sifat hukum adat, yaitu tradisional, lalu keagamaan atau religio magis, lalu komunal atau kebersamaan, lalu konkret, terang dan tunai, terbuka dan sederhana, dapat berubah sesuai dengan keadaan, lalu tidak dikodifikasi, dan yang terakhir musyawarah mufakat. Selanjutnya ada perbedaan hukum adat dengan sistem hukum lain. Di sini saya membedakannya antara hukum adat dengan hukum barat. Kalau hukum barat itu 90% tertulis, individu atau adanya hukum perorangan dan hukum kebendaan. Lalu segala sesuatu harus bersifat logis dan rasional. Terus untuk mengubah hukum harus melalui proses politik. Dan yang terakhir, hukum administrasi dan birokrasi merupakan persyaratan formal dengan proses yang panjang. Sedangkan hukum adat 90% tidak tertulis, bersifat komunal, dan relio magis. Untuk merubah hukum tidak memerlukan proses politik melainkan secara natural. Administrasinya juga tidak memerlukan proses yang panjang atau sederhana. Lanjut, ada pembedahan hukum adat. Di sini saya membedakan menjadi dua. Ada pembedaan menjadi dua, yaitu yang pertama private atau privat. Yang kedua adalah publik. Dalam hukum privat ini memuat perkawinan adat, kekeluargaan adat, waris adat, dan hukum ekonomi adat. Kalau dalam publik ada hukum pidana adat, ilmu negara adat, hukum administrasi negara adat, dan lainnya. Selanjutnya materinya ada hukum adat dari segi kebudayaan. Di sini membahas dasar hukum masyarakat adat, lalu ada corak masyarakat hukum adat, lalu ada kedudukan persekutuan desa menurut jurisprudensi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah masyarakat hukum adat. Menurut pasal 1 angka 3 Permen Agraria garing KA BPN nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat itu mendefinisikan pengertian masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan. Jadi di sini bisa saya ambil kesimpulan bahwa masyarakat hukum adat itu merupakan sekelompok orang yang terikat atau persekutuan orang yang tinggal di suatu daerah yang sama atau atas dasar keturunan. Begitu. Lalu ada corak masyarakat hukum adat. Yang pertama itu ada paguyuban, corak kehidupan bersama di mana diikat hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Ciri-cirinya pembagian kerja spesialis, individu tidak menonjol, kedudukan tidak begitu penting, satu anggota hilang tidak begitu berpengaruh. Selanjutnya ada petambayang, yaitu ikatan lahir yang bersifat pokok, biasanya untuk jangka waktu yang pendek. Selanjutnya ada kedudukan persekutuan desa menurut jurisprudensi. Yang pertama ada peranan kepala desa dalam perjanjian-perjanjian mengenal tanah, pertimbangan pengadilan negeri yang dibenarkan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Lalu ikut serta kepala desa ini dalam jual beli tanah menurut hukum adat karena dianggap kepala adat tahu mengenai masalah adat. Lalu pembahasan materi berikutnya adalah hukum kekeluargaan adat, di mana di situ mencakup ada dewasa dalam hukum adat, BW dan hukum nasional, hubungan orang tua dan anak, kedudukan anak dalam keluarga, akibat dan tujuan mengangkat anak dalam hukum adat.
Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, subjek hukum adat, yaitu manusia sebagai subjek hukum adat. Batasan dewasa menurut hukum adat, sebelum berlakunya per UU, batasan dewasa di dalam mayoritas hukum adat tidak mengacu pada umur atau usia, tetapi mengacu kepada ciri fisik dan psikis seseorang. Usia dewasa di Indonesia masih belum ada kepastian, sebab masih didasarkan kepada tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan undang-undang tersebut telah mencantumkan perubahan usia minimal perkawinan 16 tahun menjadi 19 tahun. Undang-Undang Kependudukan juga mencatat umur 17 tahun itu adalah umur dewasa. Undang-Undang Jabatan Notaris itu membuat akta minimal umur 18 tahun. Selanjutnya menurut pasal 330 BW, usia dewasa adalah 21 tahun. Sedangkan dewasa menurut hukum adat, yaitu menurut Terhar, seorang yang telah tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tua, maka dia sudah bisa disebut dewasa. Sedangkan menurut Prof. Joyo Diguno, kedewasaan datang secara berangsur-angsur. Dewasa penuh jika sudah mentas dan mencar, hidup mandiri dan berkeluarga sendiri. Selanjutnya itu ada kedudukan anak dalam hukum keluarga menurut BW dan hukum adat. Yang pertama itu ada anak adopsi, lalu ada anak kandung, anak asuh, anak angkat, anak piara, anak luar kawin, anak zina, anak tiri. Lalu ada anak di bawah perwalian, lalu ada anak di bawah kekuasaan orang tua. Selanjutnya ada hubungan anak dengan orang tua. Dalam hukum adat, anak kandung memiliki kedudukan yang sangat penting dalam soma atau dalam keluarga, yaitu sebagai penerus generasi. Yang kedua sebagai pusat harapan orang tuanya di kemudian hari. Selanjutnya ada juga sebagai perlindungan orang tua di kemudian hari apabila orang tuanya sudah tidak mampu baik secara fisik maupun secara non fisik untuk tidak bekerja lagi. Lalu ada tujuan pengangkatan anak dalam hukum adat. Yang pertama, welas asih atau rasa ibah. Yang kedua, untuk meneruskan proses pewarisan khusus masyarakat patrilineal non-muslim. Selanjutnya yang ketiga itu ada pancingan agar dapat anak. Selanjutnya ada lagi pancingan terhadap rezeki. Lalu ada hubungan anak dengan keluarga orang tua hukum adat. Yang pertama di keluarga patrilineal, kedudukan pihak saudara lelaki dari pihak ayah sama dengan kedudukan ayah kandung. Sedangkan di keluarga matrilineal, kedudukan pihak saudara laki-laki ibu harus dihormati seperti ayah kandung. Lalu ada akibat pengangkatan anak dalam hukum waris adat. Dalam sistem kekerabatan patrilineal beragama non-muslim, misalnya Batak, Nias, Papua, Bali, Flores, dan lainnya, itu adalah yang pertama hubungan anak angkat putus dengan orang tua kandungnya, lalu bermarga pada orang tua angkat, lalu ada anak angkat mewarisi pada orang tua angkatnya, lalu ada anak angkat itu sama dengan seperti anak kandungnya. Sedangkan dalam kekeluargaan patrilineal beragama muslim, misalnya Bugis, Buton, Banjar, dan lainnya, itu hubungan anak angkat tidak putus dengan orang tua kandung,
Anak angkat tidak berhak mewarisi dari orang tua angkatnya. Anak angkat berhak mendapat wasiat sebesar sepertiga bagian. Baik, selanjutnya itu ada sistem kekerabatan adat. Yang dibahas dalam sistem kekerabatan adat yang pertama yaitu adalah sistem kekerabatan patrilineal, lalu ada sistem kekerabatan matrilineal, lalu ada juga sistem kekerabatan parental. Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem keluarga di mana pengambilan keputusan terbesar dari keluarga bapak atau laki-laki. Di dalam susunan masyarakat patrilineal yang berdasarkan garis keturunan bapak atau laki-laki, keturunan dari pihak bapak atau laki-laki dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi dan hak-hak juga akan mendapatkan lebih banyak. Biasanya yang menganut ke sistem kekerabatan patrilineal ini masyarakat Batak dan Bali. Selanjutnya itu ada sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem pengambilan keputusan terbesar dari garis keluarga pihak ibu atau perempuan dalam masyarakat. Ini keturunan ibu dipandang sangat penting dalam masalah warisan dan jauh lebih banyak mendapatkan warisan. Dan lebih penting pihak ibu daripada keturunan dari menurut garis bapak. Wilayah yang menganut sistem matrilineal itu di masyarakat Minangkabau. Selanjutnya ada sistem kekerabatan parental, di mana keturunan yang ditarik menurut garis kedua orang tua atau menurut garis ibu dan bapak, di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibeda-bedakan. Ini yang menganut sistem ini Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Baik, lanjut kita ke pembahasan berikutnya. Ada hukum perkawinan adat. Yang dibahas dalam hukum perkawinan adat itu yang pertama adalah pengertian perkawinan dalam hukum adat, asas-asas perkawinan dalam hukum adat, sistem perkawinan, dan bentuk perkawinan adat. Yang pertama ada pengertian perkawinan hukum adat, yaitu aturan dalam hukum adat yang mengatur tentang bentuk perkawinan, cara lamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Asas perkawinan dalam hukum adat yang pertama, perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal, bahagia, rukun, dan damai. Yang kedua ada sahnya perkawinan menurut adat. Itu yang pertama dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan. Ada juga pengakuan dari anggota kerabat. Yang ketiga asasnya perkawinan dalam hukum adat, yaitu tidak dipengaruhi faktor usia, yang penting ada izin dari orang tua dan kerabat. Dan yang terakhir asasnya ada dalam perkawinan hukum adat juga dikenal poligami atau perkawinan bermadu. Selanjutnya adalah sistem perkawinan. Yang pertama pada masyarakat unilateral. Dalam masyarakat unilateral itu ada eksogami dan endogami, di mana eksogami ini seorang harus kawin dengan orang luar suku keluarga, misalnya Gayo, Alas, Minangkabau, dan Serem. Sedangkan endogami hanya boleh kawin dengan sukunya, misalnya Toraja. Itu untuk mempererat persaudaraan dan harta tidak kemana-mana. Dan yang kedua itu ada masyarakat parental. Di situ ada sistem perkawinan eleuterogami, yaitu sistem perkembangan yang tidak mengandung unsur-unsur larangan keharusan seperti endogami dan ensogami.
Lalu ada bentuk perkawinan adat. Bentuk perkawinan adat menurut Hilman Hadikusuma itu ada 4. Yang pertama jujur, yang kedua semendo, yang ketiga bebas, yang keempat perkawinan campuran atau berbeda kewarganegaraan. Secara umum perkawinan terbagi menjadi 5. Ada perkawinan jujur, perkawinan semenda, perkawinan bebas, perkawinan campuran, ada juga perkawinan lari. Hubungan perkawinan hukum adat dengan undang-undang tentang perkawinan. Yang pertama, asas-asas dan ketentuan dalam hukum adat yang sesuai dimasukkan dalam undang-undang perkawinan. Di situ tercantum larangan perkawinan antara orang yang punya hubungan sangat dekat yang ada di pasal 8. Ada juga ketentuan seorang wanita yang putus perkawinannya harus berlaku waktu tunggu pada pasal 8. Kedudukan harta benda dalam perkawinan itu ada di pasal 35. Ketentuan hak dan kewajiban orang tua dan anak ada di pasal 45. Asas-asas dan atau ketentuan dalam hukum adat yang tidak diatur tetapi tidak bertentangan dan masih berlaku itu ada dalam hal pertunangan, pemberian hadiah perkawinan berbentuk dan upacara perkawinan dalam hukum adat masih berlaku. Selanjutnya itu ada asas dan atau ketentuan dalam hukum adat yang tidak sesuai dengan dan tidak berlaku, yaitu ada kawin lari, itu tidak sesuai. Pada pasal 7 ayat 1 yang menentukan usia kawin sangat otomasi melarang perkawinan anak-anak atau perkawinan anak di bawah umur. Selanjutnya pada pasal 19 PP nomor 9/1975 yang menyebut alasan cerai yang secara otomatis melarang perceraian di luar alasan tersebut, misalnya karena faktor magis atau hukum perkawinan adat. Selanjutnya itu ada harta perkawinan dalam hukum adat. Di sini akan membahas pengertian harta perkawinan dan asas harta perkawinan. Yang pertama, menurut Prof. Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Jadi menurut Prof. Hilman ini harta perkawinan itu jadi penggabungan antara harta istri dengan harta suami. Lanjut ada pembagian harta keluarga. Yang pertama hak wilayat, yaitu hak masyarakat adat untuk menguasai sumber daya alam di wilayah adatnya. Bentuknya itu biasa hutan, tanah, pantai, sungai, dan lainnya. Pada umumnya hak wilayat ada di sebuah perkampungan adat atau nagari. Yang kedua ada harta pusaka tinggi, harta yang diperoleh keluarga dari masyarakat adat dengan cara gotong royong atau patungan. Harta pusaka tinggi pada umumnya terjadi di masyarakat Minangkabau. Harta pusaka tinggi dimiliki dan dikuasai oleh pihak laki-laki dari keluarga garis ibu yang disebut ninie mama. Itu biasa berbentuk harta pusaka tinggi itu berbentuk kebun atau rumah, bisa juga rumahnya rumah gadang, bisa juga peternakan, sawah, keramba ikan, dan lainnya. Harta pusaka rendah atau harta perkawinan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan, harta perkawinan hanya ada dua. Yang pertama harta bawaan, yang kedua harta bersama. Harta bawaan itu harta yang diperoleh sebelum kawin. Sedangkan harta bersama harta yang diperoleh setelah perkawinan. Harta bawaan atau asal. Harta yang diperoleh dari masing-masing pihak sebelum terjadi perkawinan yang terdiri dari barang-barang yang diperoleh secara warisan atau hibah. Selanjutnya itu ada harta bersama. Harta bersama itu yaitu milik bersama istri. Semua kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan asalkan kedua-duanya bekerja dengan kepentingan yang sama, walaupun seorang istri hanya bekerja dengan rumah mengurus anak, mengurus rumah tangga sudah dianggap juga bekerja. Semua kekayaan yang diperoleh suami menjadi milik bersama. Jadi harta suami harta istri, sedangkan harta istri harta istri. Enggak bercanda. Lanjut itu ada topik selanjutnya adalah hukum tanah dan transaksi adat. Di sini akan membahas kedudukan tanah dalam hukum adat, makna tanah dalam hukum adat, hak ulayat dan tanah ulayat, dan transaksi tanah adat. Yang pertama ada kedudukan tanah dalam hukum adat. Ada karena sifatnya merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang masih bersifat tetap, dalam keadaannya bahkan kadang-kadang menjadi lebih menggantungkan. Yang kedua ada karena fakta suatu kekayaan bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal persekutuan memberikan penghidupan kepada masyarakat, merupakan tempat para warga persekutuan yang tinggal di dunia dikebumikan. Makna tanah dalam hukum adat ini, makna tanah mempunyai makna yang sangat penting, yakni karena sebagai tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan, ada juga sebagai pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan, sebagai modal utama dalam suatu persekutuan. Lanjut ada hak ulayat. Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat. Perbedaan tanah ulayat dengan hak ulayat yaitu tanah ulayat adalah objek tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat, sedangkan hak ulayat adalah hak yang timbul terhadap tanah ulayat tersebut. Transaksi adat itu menurut hukum adat sah jual beli tanah. Pemindahan hak atas tanah yang diharuskan dilakukan dengan menetapkan dua asas jual beli, yaitu yang pertama terang, yaitu bahwa perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepada adat yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya pembuatan pemindahan hak tersebut, sehingga pembuatan tersebut diketahui oleh umum. Yang kedua adalah tunai. Yang kedua ada tunai, bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harga dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, maka tunai berarti bahwa harga tanah dibayar secara kontan atau baru dibayar sebagian, atau tunai yang dianggap tunai. Dalam hal ini pembeli tidak membayar sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadi jual beli jual beli tanah akan tetapi atas dasar hukum hutang piutang. Selanjutnya ada bentuk-bentuk jual beli tanah, itu ada jual lepas, jual gadai, jual tahunan. Jual lepas itu pada saat harga tanah dibayar di hadapan kepala desa atau lurah, maka hak milik perpindahan dari tangan penjual kepada tangan pembeli. Jual gadai itu maksudnya adalah penyerahan tanah oleh pihak ke-1 atau pemilik tanah kepada pihak kedua atau penerima gadai atas pembayaran sejumlah uang tunai. Dengan perjanjian, pihak yang menyerahkan tanah dapat menerima kembali tanah itu atas pembayaran kembali sejumlah uang yang sama. Selanjutnya itu ada jual tahunan, di mana maksudnya adalah penyerahan tanah atas pembayaran tunai
suatu jumlah uang tertentu dengan perjanjian setelah digunakan dalam waktu yang tertentu selama musim panen, tanpa dibedakan lagi perbuatan hukum tanah itu akan diserahkan kepada pemilik tanah. Lanjut, topiknya ada hukum waris adat. Di sini akan membahas pengertian waris adat, sistem waris adat, ahli waris. Yang pertama adalah pengertian waris adat. Menurut Prof. Supomo dalam bukunya Bab-bab tentang hukum adat merumuskan hukum waris adat adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang, harta, benda, dan barang-barang yang tidak terwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa waris adat itu di mana proses meneruskan atau perpindahan hartanya dari pihak pertama atau sebagai pewaris kepada pihak kedua atau sebagai yang diwariskan. Selanjutnya ada sistem hukum waris adat. Yang pertama ada sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat. Ahli waris utama dalam hukum adat adalah anak kandung sendiri. Dengan adanya anak kandung ini, maka anggota keluarga yang lain menjadi tertutup untuk menjadi ahli waris. Orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris yang tergantung dari sistem warisannya dalam sistem keluargaannya, anak angkat dengan melakukan hibah dari pewaris itu bisa menjadi ahli waris. Tetapi dia harus menggunakan hibah dari pewaris. Pewaris juga mewarisi hutang jika ada hutang. Jadi setiap warisan itu tidak selalu mengenai harta, benda, uang atau apapun, tapi juga bisa mewarisi hutang. Selanjutnya itu ada hukum pidana adat. Tetapi dalam hukum pidana adat ini saya belum mendalami lebih lanjut, tetapi yang dapat saya tangkap ini hukum pidana adat itu merupakan suatu peraturan yang dibuat dalam suatu daerah yang sudah melanggar suatu aturan. Jadi misalnya ada orang yang misal dia melanggar, dia tidak boleh tidak boleh mencabuli orang lain misalnya. Terus dia melakukannya, jadi ada hukuman pidana adat. Begitu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Di akhir ini saya juga ingin menyampaikan kesan dan pesan saya belajar hukum adat bersama Miss Emil. Kesan yang pertama itu seru, yang kedua seneng, baru yang ketiga deg-degan juga sih. Karena Miss itu kadang-kadang tiba-tiba, ayo ada kuis kan, jadi deg-degan kan. Semalam belum belajar, tahu gitu dari semalam belajar kan, begitu. Terus pesannya semoga lulus semua mata kuliah di UIB, dan semoga bisa ketemu Miss Emil lagi di semester depan. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Miss Emilia udah mau sabar menonton kami yang baru menjadi mahasiswa, dengan segala tingkah laku kami yang sering membuat jengkel, sering membuat emosi.
Ya semoga semester depan kita bisa ketemu lagi, Miss. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.